Hai guys, balik lagi di Jeritan Grafika. Kali ini kita akan membahas soal mereka. Bintang tamu kita kali ini tuh punya kemampuan bisa melihat tentang mereka dari kakak kelas 12 Grafika 1. Boleh perkenalan dulu, Kak? Perkenalkan, nama saya Diang dari kelas 12 Grafika 1. Nah, jadi awal mula kakak bisa melihat tuh gimana ceritanya tuh, Kak? Jadi awal mulanya itu lupa tahun berapa. Yang penting waktu lagi tarawih. Pas tarawih, saat menjalankan sholat, itu ada mbah-mbah gitu, dia duduk di samping kiri. Kan tarawih 11 rakaat ya. Nah, itu kan belum selesai. Pas setelah sujud, salam, dia ngomong. Cuman ngomongnya kayak sambil, kalau kita bilang sekarang nih ngegas gitu kan. Terus dia ngomong kayak gini, kalau sujud itu sekalian doa biar cepat terkabul, katanya gitu. Saya iya aja gitu kan. Entah kenapa saat itu terlintas kepikiran pas sujud doanya pingin bisa lihat hantu gitu. Habis itu selang berapa hari mbahnya itu udah nggak ada lagi gitu. Entah cuman kebetulan hari itu aja dia sholat di situ atau dia pindah tuh gimana, kurang tahu. Itu ciri-ciri mbahnya itu gimana, Kak? Cirinya ya kayak mbah pada umumnya gitu. Atau ada ciri khusus gitu kan. Nah, jadi setelah beberapa hari tuh dikabulkan. Iya, nunggu ini dulu sih beberapa bulan gitu. Oh, berarti lama juga ya, Iya, nggak lama. langsung. Tapi tuh selama beberapa bulan tuh kakak Iya, betul-betul terus terus, berdoa itu. iya. Oh, Waktu sujud pasti selipin doa itu. berarti memang waktu itu betul-betul ingin banget ya kayak gitu. Jadi awal mula tuh bisa melihat tuh, lihat apa tuh, Kak? Waktu itu lagi tidur, itu posisinya tuh ketiduran di sofa, kebangun tengah malam. Pas buka mata, kan arah saya tidur nih hadap ke kamar tuh. Di kamar tuh ada kelambu magnet. Kelambu magnet itu dijepit, jadi posisinya tuh kayak yang sebelah dijepit ke sini, yang sebelah lagi jepit ke sini gitu kan. Nah, yang tidur di situ tuh ayah saya dalam posisi pintu terbuka gitu. Jadi saya bisa lihat dari ruang tamu kan, dilihat dari sofa itu apa gitu. Itu kayak ada yang cewek, kalau kita bilang Mbak Kun lah ya, itu cewek, dia bergelantungan tapi posisinya terbalik. Kakinya di atas, tangannya di bawah gitu. Kayak posisi katak gitulah. Nah, terus dia posisi kayak gitu, rambutnya sambil terjuntai-juntai ke bawah. Terus karena pertama kali ngeliat agak deg gitu kan, agak takut, keringat dingin juga. Terus saya liatin lama-lama, kok kayaknya dia jalan gitu, makin ke bawah. Karena udah takut kali, langsung ke bawah tidur aja gitu, sampai pagi. Itu pertama melihat tuh ada reaksi nggak tubuh atau entah panas tiba-tiba badan atau demam? Kalau panas sama demam enggak. Cuma kalau pertama kali lihat ya keringat dingin gitu, jantung tuh debar-debar. Terus langsung cerita ke keluarga? Iya. Langsung. Terus gimana reaksi keluarga tuh, Kak? Ya reaksi keluarga bilang cuman mimpi gitu, ngigo. Oh, jadi keluarga belum percaya. Belum. Itu makhluk pertama dilihat tuh Mbak Kun. Iya. Selanjutnya ada lagi? Ada. Apa tuh, Kak? Tuh lagi tidur juga tuh di kamar. Itu dalam posisi pintu terbuka. Cuman kebetulan waktu itu mau tidur, entah kenapa kok tumben nggak matiin lampu gitu. Jadi yang dimatiin tuh lampu ruang tamu, kamar enggak. Pas tidur kebangun juga tuh tengah malam. Itu kebangun langsung duduk gitu sambil ngeliat ke depan arah kamar itu kan. Tuh ada yang lewat pakai jubah hitam. Terus mukanya itu kayak muka-muka orang luka bakar gitu kan, terus darahnya banyak gitu. Terus dia lewat depan kamar tuh pelan kali. Udah berusaha kayak ngedip tapi kok nggak hilang gitu. Dianya masih ada di situ. Sampai selesai dia itu langsung bawa tidur aja lagi gitu biar nggak kepikiran. Tapi kalau waktu lihat mereka tuh ada kecium bau gitu nggak? Kalau cium bau enggak sih, cuman mereka tuh kalau datang suka ngagetin gitu.
Tapi kakak pernah dengar suara mereka? Kalau denger kayaknya belum deh. Jadi mereka cuma diem lewat gitu aja? Iya. Pernah diganggu Kak? Alhamdulillah enggak. Kakak pernah ajak komunikasi? Enggak, kalau komunikasi enggak ngajak karena kan saya mintanya dalam doa itu hanya bisa melihat gitu. Jadi ya udah ngelihat aja, nggak usah memperdalam tentang mereka gitu. Kenapa nggak mau memperdalam? Nggak mau kayak apa ya? Takut diajak main sama mereka pergi jauh gitu. Oh, tapi selama ini belum pernah diajak ke sini gitu. Belum Tempat. sih. Kadang kalau ngelihat ya udah lihat aja gitu. Bodoh amat lah sama mereka gitu. Terus ada cerita ke teman-teman nggak Kak? Ada. Gimana reaksi teman-teman? Reaksinya ya ada yang kayak ikut ketakutan lah ya. Kan kadang ada teman yang kayak belum lagi cerita selesai cuman bilang, tahu nggak sih tadi saya ngeliat ini. Nah itu mereka udah takut tuh. Nggak mau cerita kayak gitu. Kadang ya gitu teman-teman pada ngasih kayak hal-hal positifnya gitu, terus pada percaya juga. Pada percaya. Berarti pada percaya, ada yang nggak percaya nggak tuh? Kalau nggak percaya ada pastinya. Pasti dibilang, alah cuman halu aja itu gitu, cuman ilusi kita aja. Kan kita bisa buat ilusi katanya gitu kan. Selama ini kakak pernah bawa ke orang pintar atau ke ustadz nggak setelah kakak udah bisa melihat tuh kan? Kalau untuk itu pertama kali ngelihat mama ngajak buat ruqyah, katanya kalau orang yang bisa lihat kayak gitu tuh nggak sehat gitu. Tapi saya nggak mau dibawa ke ruqyah. Kenapa tuh Kak? Ya gimana ya, kalau beruqyah itu kan kadang setannya suka ngomong enggak gitu. Oh, jadi takut terbongkar lah ya rahasia. Entah apa nih dia ngomongnya. Kalau misalnya mereka mau datang nih kan, itu kira-kira ada nggak ngasih tanda-tanda gitu? Kalau tanda-tanda enggak sih, cuman kadang kalau lagi di suatu tempat terus kayak lagi duduk nih gitu, tapi lebih mengarah ke misalnya kayak sekarang nih duduk di sini, terus entah kenapa kayak lebih mancing untuk ngeliat ke gedung H terus gitu. Nah pasti kayak gitu pasti ada, cuman jangan terlalu dipeduliin gitu. Kalau di sekolah nih kakak pernah jumpa makhluk apa aja? Makhluk apa aja ya? Kalau di ruang komputer ini dia waktu itu nampaknya cuman dia terbang ke atas gitu, nembus plafon hitam gede. Habis itu di komputer paling belakang itu di bawah meja ya, di bawah kolong itu tuh pernah lihat ada anak kecil duduk di situ, mukanya juga luka bakar gitu kan. Itu cuma ngeliatin aja. Terus kalau yang di workshop belakang di ruang kerja itu cuman lihat kayak cowok tinggi tuh ada di situ, dia masuk situ tapi bisa nembus pintu gitu. Dia di situ diam aja atau jalan gerak-gerak? Kalau yang di ruang belakang itu dia jalan tapi nggak tahu dia ngarah kemana, cuman dia waktu itu nembus pintu. Kan ngelihatnya di luar ruangan gitu, lihat dari jendela. Itu yang cowok di WS belakang itu dia kayak mana ciri-cirinya? Pakai baju atau ada luka atau gimana? Nggak terlalu nampak sih, karena kan ruang belakang gelap ya gitu. Jadi cuma nampak tinggi gitu. Kalau yang di lab ini Kak, itu dia selama kakak ke lab itu memang dia ada terus atau kadang ada kadang enggak? Kadang ada kadang enggak. Oh, berarti dia nggak tempatnya di situ ya. Kalau selain di WS ini kakak pernah lihat di mana? Di gedung H, karena kan saya beradaptasinya di sekitar grafika aja kan. Kalau di gedung H tuh apa aja tuh yang kakak lihat? Kalau di gedung H itu waktu itu posisi kelas berapa ya? 10 kayaknya. Itu lagi duduk di gedung H yang deket kantin. Dulunya kan ada kantin di situ kan. Nah, duduk di situ. Itu lihat tuh dari ujung kayak ada yang kalau kita bilangnya kayang gitu ya. Nah, ada yang kayang, cuman posisi kepalanya normal, nggak terbalik gitu. Itu gimana tuh Kak? Kayak orang, kok kita kayang kan pasti
ini dagu kan ke atas ya. Kalau dia kalau nggak dia- posisinya normal gitu. Itu Nah itu dia di situ-situ aja, cuman jalannya maju mundur gitu. itu kayak orang atau Nah rambutnya panjang gitu, cuma mukanya nggak terlalu jelas sih karena kan jauh juga dari penglihatan kan. itu dia diam aja atau gerak? Gerak, Gerak. ya geraknya Jalan. di situ-situ aja, cuman jalannya maju mundur. doang. Terus di mana lagi? Di gedung H. Kalau di gedung H baru itu aja sih. Baru itu aja. Selain di gedung H, pernah lihat juga Kak, entah di toilet, nggak pernah, berarti cuma di WS sama gedung H aja. Kalau misalnya ada orang yang ketempelan gitu Kakak tahu ya? Kalau masalah ketempelan itu kurang tahu sih, cuman ini pas SMP ya. Itu kebetulan berangkat sekolahnya agak pagian. Itu masuk sekolah kok tumben ada teman saya cowok kan datangnya kok tumben pagi kali gitu. Cuman pas masuk itu kok di belakangnya ada mbah-mbah gitu. Kan si cowok ini mungkin datang pagi terus hawa-hawa masih ngantuk kan. Jadi dia tidur. Tau lah kalau kita tidur tuh pasti kayak gini kan. Tuh. Itu saya lihat dari masuk kelas langsung terdiam kan di depan pintu tuh ngelihat badan dia tuh dirangkul gitu sama mbah-mbah gitu kan tapi dia tidur gitu sama mbah-mbah itu. Terus saya liatin aja terus udah gitu aja sampai orang-orang pada datang kan satu gitu. Terus tuh dia mbah-mbahnya nggak ngerangkul lagi, cuman dia ngikut si cowok itu kemana-mana ke depan ngumpulin buku tuh dia ngikut gitu. Terus kalau guru lagi nerangin gitu kan dia cuman mondar-mandir di belakang anak cowok itu aja. Berarti memang dia antara dia ketempelan, kalau nggak dia ngejagain lah ya. Ya Bisa dibilang. ya bisa aja, tapi bisa mungkin diikutin gitu kan nggak tahu ya. Terus Kakak kasih tahu nggak ke enggak diem aja. Ya demi kenyamanan dia juga kan. Iya sih. Di SMK 5 ini tempat paling seram yang Kakak pernah lihat itu di mana? Ruang komputer sih. Yang mana tuh? Yang anak kecil. Yang ruang komputer tuh kalau pertama kali masuk tuh hawanya udah nggak enak gitu. Berarti energinya juga kuat juga ya. Selama ini pernah nyesel nggak Kak kalau udah dikabulkan yang kayak gitu? Alhamdulillahnya nggak pernah. Nggak. Karena kan emang keinginannya kayak gitu. Jadi kayak ngerasa beruntung gitu. Selama Kakak bisa melihat ini, itu apa yang paling seram menurut Kakak? Kalau paling seram belum ada sih. Belum ada. Kalau Poci Kakak pernah jumpa? Nggak pernah. Nggak pernah. Ya alhamdulillah nggak pernah. Tapi kayak jangan sampai deh. Enggak. Kakak punya teman yang bisa melihat juga? Pernah berbagi cerita? Pernah. Terus gimana tuh? Dia pernah melihat apa aja? Kalau itu jadi ini cuman kejadian dia aja kali ya gitu kan. Itu temen tuh lagi pulang dari main kan malam gitu kan, dari Barelang kalau nggak salah. Itu dia kan sama cowoknya ya. Mungkin karena udah malam terus lelah, jadi si cewek ini bersandar di punggung cowoknya kan. Terus itu entah dia bilang antara keadaan ngantuk nggak ngantuk tuh dia lihat di pinggir jalan ada pohon pisang tuh 2 katanya kan. Cuman pas dia lihat pohon pisangnya tuh kata ada kayak pocong gitu kan 2 di situ. Dia cuma nampak atasnya doang sih, cuman dia nampak tuh bentukannya kayak pocong gitu kan, soalnya tinggi gitu kan, tinggi besar gitu. Cuman dia kayak udah kayak berpositif thinking nih kayaknya bukan lah gitu. Cuman pas dia kedip nengok lagi udah nggak ada gitu. Kalau nyium bau gitu pernah Kak? Kalau nyium bau itu kayak nyium bau busuk sih. Misalnya kayak lagi di kamar nih, kan saya suka begadang kan, main HP, nonton film gitu. Tuh kayak tiba-tiba bau busuk gitu, kayak bau amis, kadang bau bangkai gitu. Itu ada mereka? Kalau masalah ada nggak adanya kurang tahu, cuman kalau bau itu tiba-tiba ada, tapi seperti hilang gitu. Kalau lagi di kamar mandi, kalau misalnya entah Kakak mandi atau apa gitu, Kakak pernah jumpa? Kalau mandi fokus untuk mandi aja sih, cuman kadang waktu itu pernah pas lagi mandi kan lagi ngeguyur nih kan, kalau gayung basah tuh kan gini, gayung basah tuh pasti nampak bayangan di belakang kita kan kalau gayungnya basah gitu. Dan itu kayak ada kepala satu lagi di sini gitu.
tapi tetap lanjut mandi. Oh jadi nggak Ya. menghiraukan lah ya. Nah kalau untuk saat ini nih ada nggak Kak sekarang? Kalau sekarang sepertinya nggak ada sih, cuman lebih mengarah ke gedung aja, ke Oh gedung berarti di gedung itu yang betul-betul itu ya? karena kan gelap gitu. Iya sih. Kalau di jalan itu Kakak pernah jumpa nggak di pinggir jalan gitu? Kan biasanya di jalan tuh ada yang kecelakaan atau kejadian-kejadian apa gitu tuh. Kakak pernah jumpa? Kalau itu sih nggak, cuman kalau arah-arah kadang kalau mau pulang gitu kan, saya suka bukan apa ya, cuman suka main malam terus balik tuh jam-jam 11 mau jam 12 gitu kan. Tuh balik tuh kan arah mau ke rumah tuh jalannya hutan ya. Di sisi kanan tuh pada hutan semua gitu. Jadi kalau lewat situ tuh kayak udahlah kalau lihat-lihat gitu. Itu kadang kalau lewat situ tuh ngelihat kayak ada yang putih-putih gitu. Dia bersandar di pohon pisang karena kan situ banyak pohon pisang kan, banyak yang punya kebun juga di situ. Tuh cewek, terus pernah kayak ngelihat gede hitam tuh dia duduk di pohon kayak petai-petai tapi yang kecil-kecil itu loh. Nah itu dia duduk di situ. Itu kebetulan kali tuh naik motor tiba-tiba tek langsung keliat ke atas, nggak jadilah gitu, langsung fokus bawa motor aja gitu. Tapi kalau di jalan nih kan Kak, kan ada pengendara lain gitu tuh. Saya pernah dengar cerita juga, dia pernah ada makhluk lain yang dibonceng dia itu pernah Iya, jumpa? nggak pernah Oh, sih. nggak pernah. Kalau itu kan sering ada pernah juga kan lewat di sosmed Iya, gitu iya. kan. Cuman kalau seumur umur kayaknya belum pernah deh. Belum pernah. Karena udah dikabulkan dengan permintaannya tuh buat bisa ngelihat, kira-kira apa rencana ke depannya Kak? Rencana kedepannya tetap jalani aja sih gitu. Nggak mau nutup? Gak mau. Kenapa? Ya karena masih pengen lihat juga gitu. Oh, jadi kalau ngelihat tuh kan cerita ke teman. Pasti kayak habis lihat gitu langsung buka HP cerita gitu. Kadang biar nggak lupa gitu. Kadang saking kayak banyaknya gitu kan, kadang ditanya yang mana ya, kapan ya gitu. Jadi suka langsung cerita ke temen gitu. Kalau selama ini tuh Kakak melihat, itu cuman melihat atau misalnya mereka lewat, Kakak terasa nggak? Atau kesentuh gitu terasa? Kalau kesentuh pernah sih ngalamin pas tidur kan malam tuh kok nggak salah kebangun di tengah malam. Itu tuh posisi tangan tuh kayak gini kan. Tuh buka mata tuh ada kayak hitam berbulu tuh kayak ngegenggam gini loh gitu. Jadi kayak masih kerasa gitu bulu-bulu beratnya itu masih kerasa. Jadi langsung digini-giniin gitu. Berarti terasa. Pernah masuk ke mimpi nggak? Kalau mimpi kadang kalau habis ngeliat gitu tuh nggak mau dibawa pikiran sih, kayak tadi bentuknya gimana ya gitu, mukanya gimana ya gitu. Soalnya kalau kayak gitu bakal masuk ke mimpi. Kejadiannya kayak pas SMP tuh kan saya OSIS ya. Kalau OSIS pasti ada kalau ada acara gitu kan ikut bantu gitu. Waktu itu mau acara hari guru, jadi harus dekorasi ruangan kan biar meriah gitu. Itu waktu suasana lagi maghrib kan. Terus karena lagi dekor, suasana maghrib, saya mau ambil sapu nih di kelas gitu. Itu mau ke kelas tuh harus ngelewatin depan tangga dulu kan. Itu maghrib kan, pas lewat depan tangga, sekilas kalau kita lihat depan ini masih bisa lihat sekitar kan gitu. Itu apa ya gitu, gede, tinggi, cuman sampai saking tingginya tuh nggak nampak, cuma nampak tangan sama kakinya doang gitu. Berbulu kan hitam. Terus berani nggak berani habis ngambil sapu kan harus balik ke ruangan dekorasi itu kan. Itu berani nggak berani, dah berani aja lewat situ. Cuman karena nggak tahu kenapa kayak langsung gemeter nangis gitu kan. Terus orang-orang situ pada panik kan, kenapa gitu. Ya udah saya mau nggak mau cerita dong, masa saya pendem gitu kan. Tadi kayak gini gitu. Terus orang ini bilang, udahlah kita pulang aja gitu. Ini udah ada nggak beres gitu kan. Karena saya udah ngeliat kayak gitu, udah nangis, terus dia udah pulang. Jadi dekorasinya di-stopin. Hari itu juga lanjut besok paginya. Setelah itu? Setelah itu malamnya tidur, itu
masih kepikiran tuh bentuknya gimana ya gitu kan, karena kan yang cuman ngelihat setengah doang kan, tangan sama kakinya doang. Pas tidur mimpinya tuh juga lagi di sekolah gitu, lagi di lapangan, terus tau-tau dia datang nyamperin saya. Itu kukunya panjang berbulu, terus mukanya merah, kayak apa ya, kayak kera tapi bukan kera gitu, cuma mukanya merah mencolok gitu, seram. Berarti kalau kepikiran tuh dia bisa masuk mimpi. Iya. Kira-kira saran untuk siswa-siswi yang menonton ada nggak? Kalau saran, kalau mau berdoa itu baik-baik aja lah gitu, jangan kayak saya kayak mungkin karena masih kecil ya, masih SMP gitu, jadi minta doanya yang kurang-kurang bagus gitu kan. Jadi pokoknya berdoanya baik-baik aja gitu. Baiklah, baiklah. Oke deh, sekian podcast kita kali ini. Makasih buat Kak Diang udah mau menyempatkan waktu, udah mau berbagi cerita. Semoga yang menonton dapat hikmahnya. Jangan pula diikutin kan, berdoa buat bisa ngeliat, ntar nyesel. Yaudah. Seperti biasa, jangan lupa like, comment, and subscribe, karena subscribe itu gratis. Nggak ada aba-aba ya. See you.